Baik, tadi kita sudah mendengarkan informasi ya begitu ya bahwa memang perkotaan saat ini juga tengah ramai-ramai untuk membuat kotanya semakin pintar. Smart City ini juga terus diterapkan begitu ya dan salah satunya yang tengah sudah menjalankan ini dan juga menjadi pionir adalah Jakarta begitu Pak. Nah, sejauh ini juga kita ketahui begitu bahwa untuk penerapan tilang elektronik sudah dilakukan di Jakarta dan juga beberapa kota lainnya. Tapi sejauh ini mungkin evaluasi dulu Pak Agus seperti apa perkembangannya untuk penindakannya sejauh ini Pak? Baik, terima kasih. Perlu kami informasikan bahwa Electronic Traffic Law Enforcement ini, ETLE, adalah program prioritas Kapolri. Ada 3 jenis ETLE yang sudah berkembang saat ini. Pertama itu adalah ETLE statis, yang kedua adalah ETLE mobile, dan yang ketiga adalah ETLE portable. Saat ini sudah ada model ETLE nasional, itu sudah ada di 34 Polda se-Indonesia, yang mana saat ini berdasarkan data yang kami rekap dari Ditgakum Korlantas Polri, bahwa saat ini ada 295 ETLE statis, kemudian ETLE mobile itu ada 2, yang menggunakan handphone, itu ada 905 unit, kemudian yang melekat di mobil patroli itu 63 unit. Sedangkan kemarin di Bandung saat Rakernis itu sedang dilakukan proof of concept ETLE portable yang terintegrasi dengan layanan dari TIK Polri, yaitu dengan face recognition. Mungkin itu perkembangan saat ini ETLE Korlantas Polri yang semakin hari semakin berkembang. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Kemudian dari Mas Bedi sendiri begitu ya tanggapannya sejauh ini kan juga sudah mensupport begitu ya kota-kota untuk menjadi lebih pintar lagi smart city begitu dengan teknologi AI yang ada termasuk adalah dari sisi tilang elektronik yang sangat memudahkan tentunya bagi Korlantas dari Polri sendiri begitu. Nah, tanggapan Anda terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Notflux sejauh ini begitu ya evaluasi dan juga mungkin konsep-konsep yang sudah diterapkan seperti apa sih Mas Bedi? Iya, sebenarnya kalau ya yang dipaparkan oleh Pak Agus ya itu pasti suatu komponen yang besar gitu ya, Flux di mana sebagai salah satu komponen kecil yang untuk menunjangnya gitu ya, menunjang bagaimana suatu solusi teknologi itu bisa dihasilkan gitu. Kalau saya ngelihat Notflux sendiri adalah baiknya itu karena kita dari Indonesia, engineer-engineer kita di Indonesia, dan sering kita bilang bahwa permasalahan di Indonesia itu banyak banget dan disitulah peluang kita untuk bisa mencarikan solusinya gitu ya. Dari dua komponen itu akhirnya kita bisa lumayan seringkali mencoba mencari pendekatan solusi yang kadang memang ya lokal di Indonesia ya. Ya misalkan kayak nanti ada bonceng 3 kah atau pakai helm yang apa Tidak nggak sesuai disiplin standar. dan yang lainnya gitu ya. Atau ya banyak di roadmap kita juga kita sambil mencoba mempelajari juga ya karena kan kita bukan subject matter expertnya, nanti belajar sama Pak Agus dan yang lainnya juga gitu ya. Bagaimana produk ini bisa dikembangkan sehingga bisa fit tadi antara developer lokal dengan permasalahan Indonesia, bisa roadmapnya di kesinambungan. Nah, itu yang saya pikir itu yang bisa kita lakukan ya untuk Oke, kedepannya. jadi keyword-nya adalah pemecahan masalah apa yang ada di lapangan, apa yang ada di lokasi begitu. Ini yang Iya, diselesaikan juga dibantu juga dengan teknologi AI ya iya oleh betul. Notflux begitu ya. Pak Gus ini menarik untuk tadi berbicara terkait adalah penyelesaian masalah menggunakan teknologi. Nah, tanggapan Anda juga begitu terkait dengan hal ini sudah diterapkan utamanya juga dengan tadi ya tilang elektronik yang sudah dilakukan begitu. Sebetulnya seberapa besar peran dari teknologi ini sendiri untuk membantu pihak dari kepolisian, Pak? Jelas saat ini adalah era Police 4.0. Korlantas Polri dalam hal ini tugas utamanya adalah mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Ini sangat complicated permasalahannya, kami sangat membutuhkan teknologi. Jadi teknologi ini adalah bisa digunakan untuk memprediksi, antisipasi, dan kita membuat suatu keputusan-keputusan cepat dengan pola yang dihasilkan dari teknologi ini. Sehingga sesuai dengan keutamaan tugas Korlantas Polri, yaitu menekan angka pelanggaran, menekan angka kecelakaan, dan terutama mewujudkan dan mendukung smart city, ini sudah kita persiapkan sedemikian rupa, Mbak. Oke,
Oke, nanti kita akan bedah begitu ya Pak, kira-kira apa yang paling dibutuhkan. Tapi sebelumnya saya ke Mas Medi dulu, begitu. Tadi menarik juga berbicara bahwa TKDN-nya ya untuk Notflux sendiri ini 99% Indonesia, buatan Iya, lokal begitu ya, proudly lokal. 99,04 kalau yang terakhir ya. 99,04 Iya. begitu ya. Nah, sebetulnya artinya memang semuanya ini untuk tadi ya penyelesaian masalah yang bisa digagas juga oleh anak muda Indonesia, kemudian juga bisa dibuat juga produknya di Indonesia, di dalam negeri, itu betul-betul artinya kapabilitas kita dalam hal ini juga sangat besar ya Mas Medi. Iya, mungkin kalau TKDN itu kan dia cuma nge-reflect dari komponennya ya, karena kita dari unsur perusahaan sampai intellectual property, semua tim itu dari Indonesia dia tinggi ya. Tapi pertanyaannya kan tadi terkait dengan mumpuninya atau enggak, compete atau enggaknya ya. Nah ini yang agak tricky nih. Nah cuman kalau saya bisa bilang bahwa Notflux punya kompetensi yang mumpuni gitu ya. Saya coba ngeliat misalnya gini, tadi sempat disebutkan pengenalan wajah gitu ya. Kalau di dunia itu ada salah satu benchmark itu di NIST, Face Recognition Vendor Test di US. Awalnya itu untuk penggunaan CIA, FBI di sana, kalau beli itu harus lolos dulu nih standar. Tapi akhirnya secara de facto global itu menjadikan benchmark, karena ada rankingnya di sana. Yeah. Nah Notflux dari tahun 2019 kita submit jadi yang pertama dari Indonesia, di mana waktu dulu tuh di Southeast Asia event cuma 4 entitas doang, jadi 3 dari Singapura, satu-satunya dari Indonesia cuma Notflux. Kita dapat ranking itu 25 dari sekitar 90-an vendor di dunia. Dan ini benar-benar semuanya. US, Rusia, China, Israel, dan semuanya. Jadi ya kalau saya suka bilangnya, ya kita nggak juara liga lah, tapi at least kita ada di Premier League. Jadi kompetensinya ada di sana. Seperti itu, Mbak Iva. Oke, baik. Nah, tadi ya Pak Agus, begitu tadi dari Notflux sendiri juga menjamin begitu bahwa kita sebetulnya juga cukup mampu begitu ya, kapabilitasnya juga ada begitu untuk tadi membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada menggunakan teknologi. Tapi di satu sisi Pak, sebetulnya dari Anda sendiri, dari Korlantas Polri sendiri melihat poin-poin apa begitu yang perlu masih ada masalahnya, perlu diselesaikan lebih lanjut, perlu ditingkatkan lagi upaya penyelesaiannya Pak, dalam sektor apa saja dan juga dalam hal apa saja. Apakah memang spesifik dalam tadi ya, dalam upaya pelanggaran, untuk menindak pelanggaran lalu lintas dan juga tilang elektronik diantaranya begitu, seperti apa Pak? Baik, kami di Polri ini ada Komite TK Polri yang di dalamnya ada unsur Propam, ada Cyber, kemudian dari Itwasum, Asrena, dan Korlantas Polri. Jadi setiap program yang berbasis IT ini akan di-assessment oleh Komite TK Polri. Jadi kami membuka semua startup EE yang berkembang dan mau bermitra dan bekerja sama dengan kami, namun yang kami jaga adalah standar kualitasnya yang mana bisa terintegrasi, bermanfaat buat masyarakat, yang utama adalah keamanan. Dan juga yang tidak kalah penting adalah kita lagi menyiapkan SDM yang bertalenta digital, mampu mengawaki terkait dengan perkembangan teknologi kepolisian 4.0 yang diterapkan Korlantas Polri. Oke, baik. Nah, kemudian tapi sejauh ini mungkin koordinasi begitu ya antara perusahaan startup teknologi seperti Notflux sendiri juga dengan kepolisian untuk tadi sekali lagi ya mengetahui sebetulnya apa sih yang tengah menjadi problem dari masyarakat dan juga kepolisian saat ini begitu. Sejauh ini mungkin koordinasinya seperti apa sih Mas Medi? Oh, kalau kita lihat sangat baik ya. Jadi dari pihak government dan dari pihak institusi dalam hal ini kepolisian ya, sangat bisa terbuka untuk bisa, oh kita ada permasalahan ini, A, B, C, dan sering memberikan challenge juga ya, memberikan tantangan bahwa bisa nggak untuk bisa di-push ke arah A dan B yang kita akhirnya bisa jadi masukin ke dalam roadmap R&D kita. So far sih saya pikir ya, memberikan kesempatan seperti tadi disampaikan ya, memberikan kesempatan secara terbuka untuk siapa yang memang memiliki kemampuan untuk mendeliver, itu bisa diberikan kesempatan untuk coba hasilnya gimana nih, kayak gitu. Artinya juga memang koordinasi terus dilakukan ya Iya. oleh Notflux dan juga pihak kepolisian. Kira-kira dari kepolisian butuhnya apa begitu ya, nanti akan dimasukkan juga dalam list R&D-nya dari Notflux ya. Iya, karena terus berkembang dan tadi ya unique cases ya. Mungkin kalau saya ada sedikit tambahan ya, contoh kayak waktu kita berpikir tentang tinggi air nih dalam konteks Jakarta Smart City misalkan ya. Kita berpikir tinggi air kenapa nggak pakai yang buoyancy pelampung aja, itu kan udah lama. Iya. Oh tapi ternyata terkadang ada sampah, ada kayak kasur dan yang lain, dia ngegeser pelampungnya dengan sensornya jadi salah. Hal-hal kayak gitu tuh akhirnya, oh kita yang sebelumnya nggak ngerti jadi jadi tahu gitu kan. Kayak misalkan kayak di dalam pelanggaran lalu lintas ini juga ada
di Indonesia itu cukup unik, plat nomor itu kadang suka dianeh-anehin gitu. Iya, betul. Nah, saat ini kita belum bisa, tapi ditantang gitu kan. Kita bisa nggak? Kita jadi mikir, oh, gimana caranya ya? Dan itu akhirnya ya mencoba, akhirnya kita jadi nge-push diri kita juga ya untuk kira-kira gimana kita ngelakuin R&D possible atau enggak, ini masuk ke area yang bisa kita kembangkan atau enggak. Jadi ya polanya seperti itu sih, akhirnya jadi kita sendiri ke stretch ya. Oke, jadi win-win solution untuk tadi ya sama-sama saling mengimprove diri begitu, termasuk dari kepolisian juga terus seperti apa terus mengidentifikasi masalahnya, kemudian nanti akhirnya bisa disampaikan juga kepada Notflux ya, Iya, betul. Mas Medi ya. Baik.